Kita beralih ke informasi lain, Partai Golkar terbelah menjadi dua kubu. Abu Rizal Bakri berkukuh Munas digelar akhir November. Sementara itu, 7 calon ketua umum meminta Munas tetap digelar Januari 2015 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono menolak menghadiri musyawarah nasional di Bali 30 November mendatang. Agung Laksono juga meminta Munas digelar Januari mendatang sesuai ADART partai. Kami tidak mempersoalkan soal apakah badan itu ada dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tapi yang jelas tujuannya adalah menghantar terselenggaranya musyawarah nasional sesuai konstitusi. Salah satu calon ketua umum Partai Beringin, Agus Gumiwang, juga menolak hadir dalam Munas. Agus juga menilai konflik internal Golkar merupakan awal kebangkitan partai. Terlihatnya seperti hal yang pahit, ya. Tapi saya mengajak teman-teman atau kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia bahwa ini memang sebuah proses, ya, terkesan pahit, tapi percayalah bahwa ini merupakan awal dari kebangkitan Partai Golkar. Ya, ini adalah suatu langkah yang harus kita ambil, yang insya Allah akan membawa dampak positif terhadap Partai Golkar pada jangka menengah dan jangka panjang, khususnya untuk pemenangan Partai Golkar di tahun 2019. Namun Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri berkukuh Munas tetap digelar akhir November. Ical juga menunjuk Nurdin Halid sebagai Ketua Musyawarah Nasional. Memberikan satu keputusan, yaitu bahwa Munas akan dilakukan pada tanggal 30 November yang akan datang. Waktu Rapimnas memutuskan di Bandung dengan cadangan Bali dan Surabaya. Setelah kita melihat mengenai masalah tempat dan lain sebagainya, maka kita putuskan penyelenggaraan akan dilakukan di Bali. Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai seluruh calon ketua umum Partai Golkar harus merangkul seluruh DPD jika ingin meraih simpati. Kesempatan Pak RP cukup luas selama masa kampanye Pileg dan Pilpres kemarin. Dia bertegur sapa, menyalami, menyapa, dan berkomunikasi secara intensif dengan DPD-DPD, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Itu sangat menguntungkan bagi Pak RP. Lah, sementara calon-calon lain maunya kun fayakun gitu ya, cepat sekali dan mencalonkan dan langsung bisa diterima oleh DPD-DPD. Ini tidak bisa. Sebelumnya, rapat pleno Partai Golkar Selasa malam memanas. Sejumlah kader menilai rencana pelaksanaan Munas untuk memenangkan Abu Rizal Bakri. Rapat pleno yang seharusnya membahas persiapan Munas diwarnai bentrok antar aliansi muda Partai Golkar. Rapat pleno akhirnya ditunda. Sejumlah anggota DPP Partai Golkar akhirnya membentuk Presidium Penyelamat Partai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.